Nah tujuan kita ini kan membentuk dia untuk perilakunya untuk seumur hidup, bukan untuk sesaat saja. Seperti begitu. Perilaku dia untuk kita bentuk ini kan bukan hanya selama dia di SMPPK kemudian keluar selesai, tidak, tapi kita bentuk untuk seterusnya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan berarti kan dampaknya untuk sekolah ini, ketika di luar kan berarti dia akan kembali perilakunya kembali ke nol. Bisa saja seperti begitu karena tidak ada penghargaan. Bisa saja perilakunya kembali ke awal karena bisa saja ketika di SMPK dia dapat penghargaan, di sekolah lain tidak penghargaan, bisa saja perilakunya kembali. Bisa saja ketika kan ini kan pengaruh jangka panjang kan ada. Begitu. Bahwa motivasi itu kan yang bermacam-macam, ya. Nah, bagaimana ketua harus memberikan motivasi dengan berusaha tidak menonjolkan ketua punya diri sendiri. Dalam hal ini diri ataupun keluarga kita, sehingga tidak menjudge bahwa anak-anaknya nanti persepsinya negatif terhadap ketua sendiri, tapi juga terhadap orang sendiri membandingkan diri dengan guru ini punya anak, guru ini punya keluarga, seperti begitu. Jadi, kalaupun kita memberikan contoh, kita akan jadikan tokoh-tokoh. Ya, apakah banyak tokoh yang punya keteladanan, punya pengalaman hidup yang bisa kita jadikan contoh, seperti begitu. Ya, itu yang bisa kita ambil untuk memberikan motivasi mereka. Ya, seperti begitu. Kan banyak tokoh Alkitab, tokoh-tokoh sejarah yang tokoh terkenal yang bisa jadikan dosa bagi keyakinan kelas ini kan ketemu dalam kesepakatan kelas. Itu kan dari diri sendiri. Saya mau apa? Nah itu. Ketika dia mau ini, ketua akan kembalikan dia. Ketika dia buat salah, kau ingat tidak kembali ke keyakinan kelas kemarin. Kau harus melakukan keyakinan itu. Kau harus perbaiki itu. Kau harus kembali kepada kau punya keyakinan itu. Jadi ketua harus berusaha untuk menimbulkan keyakinan dia kembali. Misalnya harus disiplin, misalnya disiplin. Ketika dia sedikit terlambat, ketua kembalikan dia punya ingatan. Kemarin itu sudah yakin bahwa kau harus disiplin, ya, dalam keyakinan kelas. Jadi ketua harus menyarankan dia sendiri bahwa kemarin saya sudah yakin berarti saya akan melakukan hal itu kembali. Tanpa ketua melakukan dan menekan dia bahwa kau harus begini dan sebagainya. Ya. Seperti yang tadi di awal bahwa dibilang bahwa dalam teori kontrol itu kan harus menang-menang. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang menang, tapi semua sama-sama menang. Dalam hal ini bahwa tidak guru bukan berarti posisinya harus menang dan siswa salah, tapi dua-dua sama-sama menang dalam hal ini. Atau berusaha mengembalikan dia punya posisi awal untuk kau punya keyakinan kelas kemarin begini, jadi kau punya kesalahan, kau harus perbaiki dia sesuai dengan keyakinan kelas kemarin. Sehingga dia timbullah perasaan dari motivasi intrinsik tadi. Macam sekarang. Nah, mengenai ini saja, sampah ini saja. Ada tempat sampah di sini. Anak-anak bisa laki-laki lempar sana. Kita suruh bilang, kita ingatkan buang sampah sampah di sini, kotor ini. Tidak ada yang bergerak, akhirnya yang lain lagi yang tidak melakukan buang sampah tadi mana ya? Nah, dan si pernah panggil orang ke belum secara pribadi? Si pernah panggil secara pribadi ke belum? Nah, itu yang salah. Panggil dulu secara pribadi, tanya orang kenapa buang sampah. Tuh, apa alasannya? Kau tahu tidak? Kau keyakinan kelas apa? Jadi kita harus seperti begitu. Ketika di depan umum kan, anak itu juga pasti malu. Kemudian dia terlalu fokus untuk mengingat apa yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Seperti itu. Kalau sudah perhatikan tiga institusi tadi. Jadi mengembalikan orang kepada dong punya ingatan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, keyakinan sekolah yang sudah dibuat, seperti begitu. Jadi ketika dong sudah buat ini, dong tahu ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas ini, berarti saya harus begini. Jadi atau yakinkan orang bahwa harus begini loh, harus begini seperti begitu. Potensinya ini loh, harus buat ini loh. Apa kata harus menekan dorang, menganggap bahwa dorang salah dan sebagainya. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya kita masuk ke restitusi ya. Restitusi itu apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi bukan lagi kita mencari tahu kesalahan mereka, menekan mereka, tapi kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga karakter mereka kembali, dan mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi di situ juga dalam studio kita bisa melakukan proses kolaboratif dengan mengadakan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, misalnya ketika dia seproko, kita kembalikan dia keyakinan kelas dia apa.
Nah, kira-kira solusinya apa yang untuk dia bisa berhenti? Gitu. Jadi kita mengajak dia untuk mencari solusi sendiri sehingga dia mengambil keputusan sendiri tanpa kita yang harus mencari keputusan. Seperti begitu. Itu jadi kita mengembalikan dia punya diri sendiri. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau hukuman itu dia menuju kepada identitas gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi dia menuju kepada identitas sukses. Sampai sini. Nah, kemudian kalau konsekuensi ini dia bersifat netral, sementara hukuman negatif, sementara restitusi itu bersifat positif, ya. Dalam hukuman misalnya, contohnya sesuatu itu hanya menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan, ya. Kalau dalam hukuman itu murid atau anak akan tersakiti, konsekuensinya itu anak dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi anak mendapatkan penguatan, ya. Ya, dalam restitusi itu juga kita memberikan penguatan untuk bagaimana dia kembali kepada apa yang sudah dia yakini bersama. Ya, jadi ciri-ciri restitusinya itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, dan kesalahan tadi dia memperbaiki kesalahan itu untuk menjadi yang terbaik. Ya, tapi bukan untuk menebus kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan dia yang tadinya sudah rusak dengan temannya ketika dia sudah kesalahan, hubungannya menjadi baik ketika kita melakukan restitusi. Kemudian ada tawaran bukan paksaan, jadi kita memberikan tawaran kepada dia untuk memperbaiki kesalahan itu, bukan kita dipaksakan dia. Ya. Kemudian restitusi itu dia menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Artinya bahwa kita mengajak dia untuk bagaimana melihat dia punya diri sendiri, berharga atau tidak, begitu. Sehingga dia tahu bahwa saya ini berharga. Apa yang saya harus buat untuk menjaga harga diri saya sebagai orang yang berharga, begitu. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari, misalnya ketika dia mencari perhatian, bisa saja dia kurang kasih sayang. Itu yang kita harus cari. Apakah dia kekurangan kasih sayang? Ya, dalam restitusi disitulah kita menemukan kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia harus dipenuhi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Biasanya kita fokus kepada tindakan dia, apa yang dia lakukan bukan kepada karakter dia, penunjukan karakter dia. Ya. Berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Perbedaannya adalah keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama oleh guru dan peserta didik, sedangkan peraturan kelas dibuat oleh sekolah, tata tertibnya dibuat oleh sekolah. Keyakinan kelas berfokus pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang akan diterapkan oleh peserta didik, sedangkan peraturan kelas fokus pada perilaku. Ya. Jadi keyakinan kelas ini kita fokus pada nilai-nilai tadi, nilai apa yang sudah mereka terapkan, misalnya menjaga kebersihan. Ya. Itu nilai itu yang mereka harus terapkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat fleksibel, artinya dia bisa berubah. Misalnya keyakinan kelas dalam semester ini bisa berubah di semester depan. Ya. Semester depan juga bisa berubah, tergantung dengan kesepakatan bersama. Ya, seperti begitu. Jadi kita bisa melakukan perubahan secara fleksibel. Jadi kalau peraturan juga bisa berubah. Iya, itu harus dibikin lagi kan? Harus dibikin lagi keyakinan sekolah. Jadi kita harus buat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah yang kita belum buat ini. Ya, nanti kita harus buat bersama. Karena kalau tidak ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, nah nanti kita hilang arah dalam menangani masalah peserta didik. Nah, contoh keyakinan kelasnya seperti begini. Kami diperlakukan dengan hormat dan setara. Kami saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kami bertanggung jawab atas tindakan yang kami lakukan. Ini contoh keyakinan kelas, ya. Jadi tidak ada kata-kata negatif, ya. Yang semuanya adalah kata positif. Kami diperlakukan dengan hormat dan setara. Kami bekerja keras untuk mencapai tujuan. Kami menikmati belajar dan bekerja di sekolah atau kelas, ya. Sementara contoh peraturan kelasnya, siswa harus hadir. Kata harus ini yang dia menuju ke negatif. Harus mengerjakan tugas, tidak boleh mengganggu teman. Ya. Ini perbedaannya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih kecil dan konkret.
Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi ya buat kesepakatan kelas tadi dalam menentukan keyakinan kelas. Nah, manfaatnya apa? Supaya menciptakan lingkungan atau kelas yang positif dan produktif. Kemudian sekolah dapat membantu peserta didik, guru dan staf untuk memahami harapan dan tujuan sekolah atau kelas. Kemudian membangun karakter siswa, guru dan staf. Lebih boleh di sini kira-kira kesempatan kelas di sini yang mana? Sudah baca kan? Di sebelah kiri ke kanan. Kesempatan kelas di kiri ke kanan. Ini. Yang ada gambar-gambar kan? Kesempatan kelas yang mana Ibu Bang? Yang gambar kah yang sebelah kanan? Kalau Ibu Bang? Kesempatan kelas itu yang ada di sebelah, yang kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, dia punya nilai-nilai itu yang ada di situ ya, nilai kebajikannya itu semangat, ya kemudian peduli, saling menyayangi, itu yang dia punya nilai kebajikannya yang itu. Jadi setiap kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu harus ada nilai di dalam setiap kata itu, ya. Misalnya bertanggung jawab. Misalnya kami bertanggung jawab membuang sampah di tempat, begitu. Jadi ada kata keyakinannya di situ. Ya, ini kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dijawab ini. Kasih sayang adalah rasa diterima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Ya, saya pikir kita semua manusia punya 5 kebutuhan dasar ini. Ya, nah kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Ya. Misalnya anak-anak ketika dia punya kebutuhan dasar satu tidak terpenuhi, maka kita harus bagaimana cara untuk mengenali anak tersebut. Ya. Kadang-kadang kita misalnya anak yang suka ribut-ribut, yang suka bermain, ya. Mungkin kebutuhan hidupnya itu suka kebebasan atau kesenangan, suka menyanyi misalnya. Ya. Nah itu yang mungkin kebutuhan itu yang belum terpenuhi sehingga dia peduli dengan cara itu. Atau misalnya kasih sayang, atau kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, ya. Dia melakukan segala cara untuk dia diterima dalam oleh guru misalnya, membutuhkan perhatian dari guru, itu bagian dari cara untuk dia dalam melampiaskan kebutuhan dia. Nah, cuma kadang-kadang kita persepsinya negatif terhadap perilakuan tersebut. Nah, dunia berkualitas ini, anak-anak ini kan punya dunia berkualitas, yaitu dia akan menyimpan hal-hal yang positif dalam dia punya diri. Seperti album foto, di album foto itu kan tidak semua foto bisa masuk di dalam. Pasti ada foto-foto pilihan ya, foto-foto terbaik yang itu akan dalam album. Sama seperti kita, sama seperti anak itu, dia akan menyimpan hal-hal yang baik dalam dia punya diri. Nah, ketika kita salah mendidik anak itu, maka dunia kualitasnya itu akan hancur. Ya. Kebutuhan dia yang tadinya yang positif itu akan hancur karena kita salah untuk mengarahkan dia. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ya ini ya. Nah, di 5 posisi kontrol di sini misalnya penghukum di sini. Contohnya guru menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau sementara posisi berbuat salahnya berceramah mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa, bapak kecewa dan sebagainya. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Ya. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apakah kau bisa memperbaiki kesalahan ini? Kenapa kau membuat kesalahan ini? Apa alasannya? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk dia bisa menjelaskan perilaku dia. Nah, itu guru berkata misalnya kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalau yang guru sampaikan, contoh ya. Kalau teman, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu kamu dan sebagainya. Apa peraturannya ini untuk pemantau. Tetapi kalau manajer dia akan berkata apa yang kita yakini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya.
Nah itu yang tadi saya bilang, kalau posisi kita sebagai selama ini sebagai teman, ya apakah kita sebagai pemantau, misalnya jadi peraturan sekolah apa, misalnya. Tapi kalau dalam institusi manajer, dia akan bertanya apa yang kau yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan misalnya, jadi kita kasih dia untuk pilihan untuk dia yang menentukan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Dan di dalam segitiga restitusi ini ada tiga tahap. Restitusi ini ada tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, ini contoh ya. Kemudian dalam validasi kebutuhan, tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini contoh pertanyaan yang kita bisa tanya. Ya, ketika kita menstabilkan identitas dia, katanya kamu tentu punya alasan mengapa kamu bisa berbuat ini, mengapa kamu bisa pukul dia, mengapa kamu punya tidak alfa, mengapa kamu terlambat, kamu pasti kamu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Adakah cara yang efektif untuk kamu bisa lebih cepat masuk ke sekolah? Misalnya. Adakah cara yang efektif untuk kamu bisa menegur dia, tidak lagi membentak atau memukul dia misalnya? Ya. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, kita ditanya nilai apa yang telah kamu sepakati di kelas. Ya, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah ini yang kita akan lakukan dalam proses penyelesaian masalah segitiga restitusi. Dan saya akan contoh menampilkan salah satu video. Kemarin saya sudah lakukan simulasi terhadap 2 siswa. Kita lihat contohnya, saya juga masih belajar. Ternyata videonya ini bagaimana hasilnya. Lagi dibaca sana yang dibaca itu yang didengar pada dimensi budaya Gusti, tidak membaca di sana, jangan lari ke sana cara ciri-ciri pada Jadi saya kemarin coba menyelesaikan masalah ini sebagai sampel saja, contoh saja. Dalam simulasi menyelesaikan masalah dengan dua anak murid. Kita suara bisa dua. Kita lihat saja untuk ini, karena saya juga masih belajar, jadi sabarnya berikutnya belum. Pasti dia bahasa dia yang terkesan. Saya tahu kan dia tidak bilang ketomel. Pengakan dibilang jadi saya sendiri lagi dan dia kasihan ya, padahal kita sudah sokong apalagi peserta ini di sekolah saya dengan dan dia dapat menahan emosinya. Dia berhak. Dia bagus dengan ada ini lagi berbeda yang ini. Nah dia pak. Dia berhak tadi itu di kawasan. Dia pasti bakal lalu apa yang dilakukan
Itu pasti mungkin berpotensi. Sekarang validasi tindakan. Apa sama dengan tindakan miskin buat bukti miskin tindakan miskin apa tersebut sesuai dengan keinginan keyakinan apa yang harus disyaratkan pada saat tidak mati? Apa yang dipilih? Apakah dipilih dia yang dipilih? Apa yang akan dilakukan dari lain? Sudah itu kan bagian dari Simulasi. Mana yang dipilih? Shalom, nama saya Niti Sulisepa dari kelas 7A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan agar saling menghormati antar teman. Kasus yang kedua, Rocky sering terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Rocky orangnya dari dulu dia sering terlambat orang. Sudah berapa kali Rocky terlambat? Rocky tahu tidak terlambat? Menjadi orang hati dalam kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan bukan kita berpikir setuju. Mari kita diskusi bersama ya. Kalau kita terlambat pasti ada aneh kan? Karena saya sering bergerak untuk Pak. Jadi Rocky ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah tadi bersama? Maksudnya kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak. Menurut Rocky keyakinan kelas apa yang sudah Rocky langgar? Sini menurut Rocky disiplin itu penting jauh. Mungkin membuat saya datang sekolah waktu dan hari Rocky. Betul sekali. Hari waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi hari waktu kita tidak terlambat belajar dan ya Pak, saya menyesal saya terlambat saya maaf. Ya Rocky, jika yang baik sudah dilakukan diminta maaf. Menurut Rocky, apa yang harus dilakukan agar Rocky jadi tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Dia akan diberi kepada dan indahnya bunga itu baik Rocky sudah menemukan solusi setelah bekerja sama dengan orang Rocky agar Rocky tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya Bapak Ibu itu contoh video kemarin yang saya coba buat simulasi segitiga restitusi ya. Masih memang dalam proses belajar dan berusaha mencoba menerapkan itu. Sebenarnya ini hanya untuk mendorong kita ya bagaimana melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah anak-anak yang bermasalah. Nah, ini teknik kita dalam menstabilkan identitas itu. Guru berkata berbuatlah salah itu hal yang manusiawi. Kita kata yang bisa kita gunakan ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Artinya bahwa semua orang pasti berbuat kesalahan. Artinya supaya anak itu tidak disudutkan bahwa hanya dia yang berbuat salah. Tidak ada orang lain yang sempurna begitu. Seakan-akan ada orang yang sempurna dan dia yang tidak sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita harus mengaku diri bahwa kita juga pernah berbuat salah. Ya, sehingga anak itu menyadari bahwa ternyata memang semua orang itu pasti berbuat salah. Sehingga kita kembalikan dia kepada posisi bahwa keyakinan kelas itu dia harus terapkan. Nah, kita berikan dia bahwa kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Artinya bahwa dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini ketika dia punya keinginan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa salah. Jadi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya kita lebih fokus ke siapa yang salah dan siapa yang benar.
Tapi kita lebih tidak fokus kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Masalah itu budaya yang sangat menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh supaya kita ingatkan dia bahwa apakah yang dia buat itu dia bersikap baik kepada diri sendiri atau tidak. Kemudian validasi kebutuhan. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan, misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya dia cuma marah tapi dia tidak memukul dan sebagainya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini kita harus tanya alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya. Apakah memukul itu penting? Memakinya itu penting? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya. Jadi kita mengajak dia untuk memperbaiki kesalahan itu dengan keyakinan yang baru, sehingga dia bisa memperbaiki apa yang sudah dia buat. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya? Ya. Cara lain untuk tidak memukul, misalnya harus lebih sabar. Ya. Apakah kamu bisa melakukan hal tersebut lebih baik besok lagi? Ya. Ini validasi kebutuhan. Nah, kita kembali kepada keyakinan kelas. Apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi kita ingatkan dia tentang keyakinan atau keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati bersama. Ya. Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati bersama? Misalnya bergotong royong, misalnya, ya. Mandiri, misalnya, ya. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ketika tidak rajin ibadah, ya, misalnya. Kebutuhan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah dia senangkah? Ya, itu yang kita cari tahu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya, ketika ke depan dia menjadi apa? Itu yang kita mendorong dia untuk memperbaiki kesalahan dia. Nah, dalam restitusi ini kita ada intervensi 30 detik, ya. Kita bisa menggunakan intervensi kita 30 detik. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Kapan kamu siap memulai? Kesepakatannya seperti apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apakah tugas kamu saat ini? Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk intervensi, ya, selama 30 detik. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jangan lupa bawa pesannya. Mungkin orang-orang kelas yang mungkin nanti lihat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, kalau memang salah diperbaiki, ya, diperbaiki sehingga itu menjadi keyakinan kelas yang, karena itu kan tidak fleksibel, ya, bisa diperbaiki kapan saja. Mungkin yang kan kelas punya sudah akan begitu. Tapi anak-anak mau terjadi begitu itu sudah ada. Tapi mau juga mau terjadi begitu anak yang banyak suara. Mana sehingga ada keputusan. Makanya tadi apa nama Bapak Ibu nanti sebelum ini tuh harus mulai dari memberikan pemahaman dulu, pemahaman bahwa keyakinan kelas yang kita buat ini menggunakan kata-kata yang positif, yang tidak beda dengan peraturan. Misalnya kita hilangkan kata larangan, ya, kata harus, ya. Jadi kita menggunakan kata yang positif yang ada keyakinan kelasnya, kata-kata kebajikan universalnya itu. Misalnya contohnya tadi, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, itu yang kita gunakan itu sehingga anak-anak sudah bisa tahu. Jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka dulu, baru masuk ke membuat kesepakatan, begitu. Mungkin materi bisa bagi itu pada guru-guru supaya Oh iya, nanti. Iya. Iya, nanti. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk bersama-sama mendengarkan bersama sebaran informasi yang sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kemajuan sekolah kita dengan berpatokan kepada filosofi KHD, ya, dari Dewantara, ya, seperti itu. Semoga kita bisa menerapkan kurikulum mereka dengan menerapkan budaya positif. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Siga jangan lupa nanti kita kurikulum nanti bicara dengan Pak Siga, dengan Ibu Kepala Sekolah, jadi kita menerapkan keyakinan sekolah. Pimpinan-pimpinan dong. Iya, maunya nanti pasti ya Ibu Jo atau tapi nanti kan pasti dia tuh nggak tahu sekali.
Cuma nanti ada waktu untuk ketemu menerapkan itu keyakinan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Shalom, Tuhan berkati. Amin. Dan makan lagi nanti. Halo kalian. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar keyakinan kelas atau belum? Ada yang pernah tahu? Belum. Semua belum tahu? Belum. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kita membuat sebuah pandangan yang positif terhadap sesuatu aktivitas belajar kita selama di sekolah. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah kita membuat pandangan yang positif. Jadi sama mirip seperti peraturan. Kalau peraturan kelas itu dia menggunakan kata-kata negatif, ya, misalnya dilarang membuang sampah, ya, dilarang mengambil barang milik teman, itu kata-kata negatif. Sementara kata untuk keyakinan kita menggunakan kata-kata yang positif, misalnya menghargai teman, ya, menjaga kebersihan, begitu. Nah, itu yang kita sepakati bersama untuk kita jalani selama proses belajar mengajar berlangsung. Mengerti ya? Mengerti. Jadi sebentar kita akan buat kesepakatan bersama di kertas ini. Kalian menulis satu kesepakatan, satu keyakinan yang kalian yakini. Ya, jadi keyakinan ini kalian tanamkan kalian punya diri. Ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi untuk memperkuat keyakinan kelas kita, kalian harus melakukan tanda tangan kesepakatan, ya, tanda tangan keyakinan kelas. Jadi semua tanda tangan supaya membuktikan bahwa kalian sudah sepakat untuk melakukan
Sepakat ya? Pakat. Sepakat atau tidak? Pakat. Dengar, jadi kesempatan kelas ini nanti kalian sudah sepakati bersama, sudah tanda tangan. Yang namanya tanda tangan itu berarti sudah ada persetujuan, kesepakatan ya. Dan sudah ditandatangani berarti harus dilaksanakan. Toh? Jadi kalau bilang menjaga kebersihan berarti harus menjaga kebersihan. Saling menghormati tidak berarti tidak boleh ada sikap dengan pukul, baku lari ya, baku benci, baku kata kotor ya, baku ejek itu tidak boleh ada karena sudah ada keyakinan saling menghormati. Shalom Alehem, nama saya Maukus Diktik Weria. Saya Fernando Oliver Sebastian Iha. Amelia Sanadi, Miss Kesupu Sepa dari kelas 7 SMP PK Mafa. Senang dan bahagia. Rasa saya sangat senang sudah membuat kesepakatan kelas di kelas 7A. Tenang. Saya senang supaya bisa damai dalam kelas, tidak marah, tidak ada pertengkaran antara teman-teman. Sangat penting. Mandi agar tertib, aman dan damai. Tidak ada pertengkaran dalam kelas, tidak baku marah antara teman, dan kelas selalu bersih. Dan di dalam kelas selalu semua dengar-dengaran terhadap guru. Agar sesama teman saling mematuhi kesepakatan kelas. Tidak ada pertengkaran dalam kelas, tidak baku marah antara teman, dan kelas selalu bersih. Dan di dalam kelas selalu semua dengar-dengaran terhadap guru. Agar kelas bisa tenang, tidak saling mengejek atau tidak saling membuli. Jadi kelas bisa senang biasa saja. Terima kasih.